Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu fi umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalam ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang kita anggap besar maupun nikmat yang mungkin dalam pandangan kita itu tidak besar, dan tanpa kita minta dalam doa-doa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap melimpahkannya kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam yang masih dalam sanubari kita semua. Alhamdulillah, dengan itu semua mengantarkan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, yang kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semoga Allah senantiasa meridhai kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Serta tentunya kita harap nikmat tambahan dari Allah, karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin, salat dan salam mari senantiasa kita haturkan, kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Ini kita tanggal pinten bonan? Sampun tanggal pinten Rabiul Awal? Ya. Nggih, akhir-akhir dari bulan Rabiul Awal. Ya. Di mana Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya, dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang dipilih, menyampaikan risalah yang sempurna dan paripurna, menyelamatkan kehidupan umat manusia, bahkan alam semesta ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat harkat dan derajat umat manusia, yang dengannya seluruh amal perbuatan manusia kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, yang diterima oleh beliau dari malaikat Jibril dan disampaikan kepada kita semua, serta sunnah-sunnah yang beliau sunnahkan, kita akan mendapatkan
kebahagiaan dunia akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka sudah barang tentu dengan berbagai macam peringatan Maulid Nabi, ya saya nggak tahu masjid kita ini juga kalau ingin nggih ngoten nggih. Ya. Meskipun tanpa peringatan khusus, maka kita harus tetap ya gembira ya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap bulan Rabiul Awal banyak diperingati oleh saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di seluruh belahan dunia, termasuk di negeri kita ini dan termasuk di Kabupaten Lamongan. Sampai sekarang, kemarin saya lihat masih ada musholah atau masjid itu yang membuat acara peringatan ya Maulid Nabi. Lah semoga dengan itu timbul kecintaan yang sebenarnya, timbul rasa kagum kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian betul-betul kita posisikan Rasulullah dalam posisi yang benar, yaitu sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling penting. Sehingga dalam hidup ini para jamaah rahimakumullah, tidak ada cermin yang lebih baik, tidak ada contoh figur yang lebih baik, manakala kita ini kepingin cari sosok figur cermin untuk kehidupan kita, baik masalah pribadi, masalah keluarga, maupun sampai masalah bermasyarakat dan bertata negara, kecuali beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik dalam hal apa? Segala hal kehidupan Rasulullah, dari kecil sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada contoh terbaik. Dalam hal urusan ubudiyah, hablum minallah, hablum minan nas, ada contoh terbaik dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa mengalahkan contoh beliau. Ya, suri tauladan beliau enggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah puji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah. Ya, berarti maknanya kalau kita ini kepingin menjadi umat Rasulullah, umat yang pada akhirnya nanti ketemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan diridhoi oleh Allah kehidupan kita, maka contohlah Nabi Muhammad ya. Liman kana yarjullah ya, wal yaumal akhir, dan ingin mendapatkan keselamatan hari akhir, contohlah Nabi Muhammad ya. Makanya di dalam ayat yang lain ya, tidak dikatakan seorang itu cinta kepada Allah manakala tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas nggih? Terus katakan Muhammad, jika kalian wahai umat manusia menyatakan cinta kepada Allah, menyatakan ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah ya, maka cintailah, ikutilah Nabi, ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni itu adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Berarti jamaah rahimakumullah, ketika kita ini betul-betul mengharapkan cinta Allah, cinta Rasulullah ya, termasuk kepingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya,
bagaimana dalam hidup kita ini betul-betul bisa taat mengikuti apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gariskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam kehidupannya nyata, dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi apapun kita, ya. Jemaah rahimakumullah, termasuk di dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan kita sekarang, ya. Nah, masa pandemi sudah berlalu, ya, sekarang timbul masalah baru dalam kehidupan kita, dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk ini katanya isu global. Masalah yang dihadapi adalah masalah ekonomi, ya, ekonomi, ya, masalah naik turunnya ekonomi, ya. Dan kabar terakhir, ya, nilai mata uang kita itu sudah sangat jauh dari harapan, ya, sudah menyentuh 16.000, ya. $1 itu sudah nilainya 16.000, Masya Allah. Dan di belahan berbagai macam dunia menghadapi berbagai macam masalah-masalah ekonomi dan masalah yang lain. Lah, maka jamaah rahimakumullah, bagaimanakah kita sebagai umat Islam ketika kita ini ingin hidup kita ini menjadi orang yang beruntung, ya, ingin hidup kita ketika menghadapi berbagai macam masalah apa saja, kita ini tetap beruntung, menjadi orang yang beruntung, ya. Hidup di dunia ini kan yang dicari untung, Pak, ya. Orang berdagang kepengen untung, termasuk hidup kita di dunia ingin untung, ya. Keuntungan dalam kehidupan dunia, ya. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, Allah memberikan tuntunan bagi kita semua hambanya agar kita ini betul-betul tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dalam segala keadaan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan manakala kehidupan kita ini kehidupan dunia, yang kehidupan yang beruntung bukan buntung, kehidupan yang akan menjadikan kehidupan kita dunia bermakna juga dalam kehidupan akhirat kita nanti. Yang pertama, Allah perintahkan, ya, kita yang mampu beriman kepada Allah agar mendasari kehidupan kita ini dengan isbiru, kesabaran. Bersabarlah, perintah yang pertama. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Pertama, sabar. Okay. Lah jamaah rahimakumullah, sadar atau tidak, di dalam kehidupan kita ini sekali lagi sering mengalami berbagai macam masalah terus ada saja. Selama kita hidup, maka kita tidak akan lepas dari berbagai macam ya, masalah pribadi, mungkin kesehatan, ya, yang usianya semakin sepuh berarti kesehatannya menurun. Ya, bukan hanya orang sepuh saja, anak-anak muda sekarang saja banyak menghadapi masalah-masalah kesehatan. Belum lagi yang usia produktif untuk bekerja, ada masalah di pekerjaan. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga ada masalah di pekerjaan kerumah tanggaan, ya.
Anak-anak sekolah juga demikian, masih ada masalah di pelajaran, masalah dengan kawan, masalah dengan sekolah dan seterusnya, ya. Apalagi yang punya jabatan pasti menghadapi berbagai macam masalah. Maka solusi yang diberikan, ya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian, ya. Jadi ciri orang beriman itu sabar, Pak, pasti sabar, ya. Lah sabar di dalam apa? Satu, kita ini diperintahkan oleh Allah sabar di dalam ketaatan, ya. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Nomor dua, sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sabar meninggalkan maksiat niku nggih butuh kesabaran, sangat butuh. Napa malih kemaksiatan sekarang ini menjadi gaya hidup, menjadi sesuatu yang menyenangkan dipandang oleh hawa nafsu manusia. Maka ketika kita ini kok sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, berarti mengikuti perintah Allah ini, sabarlah di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada sabar di dalam ketika kita ini diberi cobaan oleh Allah, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi tiga hal ini diperintahkan oleh Allah. Isbiru, bersabarlah kalian semua, ya. Ibnu Katsir menafsirkan, ya, menampilkan apa yang dikemukakan oleh Hasan Al-Basri dalam kitab ini. Maksudnya apa? Isbiru wasobiru warabitu itu adalah perintah untuk bersabar ala dinihim, perintah bersabar atas agama mereka, ya, yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yaitu Islam. Jadi jamaah, kita diperintahkan oleh Allah bersabar, tetap komitmen dalam keislaman kita. Jangan sampai kita tinggalkan, baik dalam keadaan kita senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan genting maupun dalam keadaan kita sangat luang, sangat punya waktu, ya. Sampai kita ini mati dalam keadaan Islam. Makanya ada firman Allah dalam surah Ali Imran, ya, yang ke-100, ya. Yang ke-100 itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 101 ya, insyaallah 101. Ya. Jadi agar kita ini tetap dalam keislaman kita, sabar di dalam memegang prinsip agama kita ini, jangan sampai ditinggalkan, ya, keislaman ini, menyerahkan diri kepada Allah ini, baik kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Diberi Allah nikmat, ya tetap sabar memegang agama kita. Contoh nih pun diberi Allah rizki yang banyak, rizki yang berlimpah-limpah, maka bagaimana kesabaran ketika diberi Allah nikmat itu? Maka digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan justru diberi Allah nikmat tambah lupa kepada Allah. Lah sekarang kan kathah niku tiang engkang diberi keluasan rizki, diberi kebugaran jasmani, diberi banyak teman, tapi tidak justru dekat kepada Allah,
tapi justru semakin jauh kepada Allah, tidak semakin taat kepada Allah, tapi justru maksiat kepada Allah dengan melanggar aturan-aturan Allah. Kata. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita dalam keadaan senang atau diberi keluasan juga butuh kesabaran, tetap taat kepada Allah. Apalagi manakala kita ini diberi kesempitan, diberi musibah, butuh kesabaran. Ya, mungkin sakniki barang-barang mundak kabeh, gitu. Wis mundak dereng barang ini iki. Rego-rego mundak kabeh, BBM mundak, melok mundak kabeh. Apalagi nilai mata uang kita jatuh, ya. Otomatis barang-barang elektronik atau barang-barang impor itu semakin mahal, ya. Maka butuh kesabaran dalam menghadapi itu, ya. Kita harus sabar, ya. Bagaimana lagi uang sudah seperti ini, ya. Kita juga tidak punya kuasa untuk bisa mencegah membalikkan itu, karena ini juga karena ya global, kemudian juga efek dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh atas. Okay. Harus sabar, ya. Bersabar kita, ya. Isbiru, jadi bersabar, tetap berpegang teguh dengan agama Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan genting maupun dalam keadaan ketidakgentingan. Tetap kita diperintahkan oleh Allah jangan sampai mati kecuali dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini isbiru, sabar. Jamaah rahimakumullah, kalau contoh orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan Allah, ketidaksenengan, niku di dalam Al-Quran bisa kita pelajari, yaitu Nabiullah Yusuf alaihis salam, ya. Nabi Yusuf itu termasuk orang yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah, menerima cobaan, menerima musibah. Bagaimana dia sabar menghadapi saudaranya yang iri, kemudian dicemplung nonok gone sumur, setelah diangkat jadi anak angkat, ada fitnah lagi sampai harus dipenjara. Masya Allah. Berarti orang yang benar, yang melakukan ketaatan kepada Allah, ya, itu juga harus sabar di dalam menghadapi lika-liku kehidupan ini, ya. Ya, Nabi saja seperti itu, Bapak rahimakumullah, ya. Sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi yang berdakwah, kemudian juga dia justru Nabi kita Muhammad SAW dikatakan kahin, dikatakan ya seorang dukun, seorang ya peramal, ya majnun, gila, ya tetap sabar, ya. Maka di dalam ketaatan kita ini butuh kesabaran. Warabitulah, kalau sabar itu dalam hal biasa-biasa saja, maka warabitu diperintahkan oleh Allah juga apa? Tingkatkan kesabaranmu. Nah, niki maknanya apa? Warabitu itu maknanya adalah bersabar ketika menghadapi musuh-musuh, ya, yang mendustakan, yang menghinakan, yang menghalangi agamamu. Nah, terus
kados Nabi Muhammad SAW berdakwah ya dengan sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan. Ketika melaksanakan sholat ya, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Beliau sholat tiba-tiba di punggungnya dikasih kotoran unta. Suatu saat juga beliau juga diikat ya. Jadi beliau melakukan ketaatan kepada Allah tapi mendapatkan tantangan, mendapatkan yang namanya cobaan dari orang-orang yang tidak suka ya. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana, Bapak Ibu rahimakumullah. Nek kita niki di Indonesia, apalagi di Lamongan, insya Allah nggak ada seperti itu ya. Sholat harus sembunyi-sembunyi gitu, puasa juga demikian sembunyi-sembunyi ya. Nggak bisa mendengarkan adzan seperti kita mendengarkan adzan di lingkungan kita ini. Maka ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, mempertahankan agama Islam ini di lingkungan-lingkungan yang di situ ada permusuhan, ada pertentangan, maka wasobiru, tingkatkan kesabaranmu ya. Nah kita sekarang insya Allah belum nggih. Kalau dulu zaman Orde Lama, zaman yang naik turun itu ya, para kiai, para santri betul-betul harus meningkatkan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah ya. Bagaimana tidak ya, termasuk tokoh kita ya, yang beliau ini berjuang mati-matian untuk bangsa dan negara kita ini, termasuk yang mengembalikan negara Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dari awalnya jadi RIS, Republik Indonesia Serikat, beliau harus dipenjara ya, dipenjara karena fitnah ya. Tetap bersabar. Demikian juga para ulama-ulama terdahulu luar biasa, maka mereka tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika ada musuh yang tidak suka dan mereka diganggu, bahkan dipenjarakan atau disiksa, meningkatkan kesabaran. Wasobiru, tingkatkan kesabaranmu ya. Seperti zaman awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika periode Makkah, bagaimana sahabat Bilal bin Rabah dan kawan-kawan yang dari golongan mustad'afin, ketika mereka ini ketahuan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka disiksa oleh majikan masing-masing. Tapi apa Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat dalam tarikh itu mereka wasobiru, meningkatkan kesabarannya, sehingga disiksa pun sampai mau mati tetap apa yang dikatakan ahad, ahad, ahad. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena memiliki tingkatan kesabaran yang berlipat-lipat, berlapis-lapis. Jadi kalau isbiru itu kesabaran biasa, tapi kalau wasobiru itu kesabaran yang berlapis-lapis ya, yang meningkat ya. Itu manakala di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan gangguan dari musuh. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah perintah Allah di ayat ini adalah warabitu, bersiap siagalah, berjagalah kalian semua. Apa yang dimaksud dengan warabitu ya, menurut pendapatnya di sini di kitab tafsir ini adalah mudawamatun fi makanil ibadah wassabat, yaitu terus ajek di dalam tempat ibadah dan bersiap siaga ya. Dikatakan juga apa?
intidarus salat ba'das salat, menunggu salat ke salat berikutnya. Itu makna dari murabitah yang pertama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita pahami ya, tafsir dari warabitu, berjagalah, bersiap-siagalah. Yang pertama maknanya adalah menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dasarnya apa? Dasarnya sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya, beliau menyaksikan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ala ukhbirukum ya bima yamhullah bihil khotoya wa yarfa'u bi darajat. Rasulullah sanjang ngeten, maukah kalian semua wahai umat Rasulullah, aku habarkan apa-apa yang bisa menghapus dengannya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghapus dengan amalan ini al-khotoya, kesalahan-kesalahanmu, wa yarfa'u bi darajat, dan akan mengangkat derajatmu. Nah, niki sing ngabari Rasulullah. Menarik mboten niki? Sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa. Sinten mboten enggak ada dosa niki? Semua kita ngakui nggih, enggak ada dosa, enggak ada khilaf dan salah. Berarti butuh ada penghapusnya. Lah ini ditawarkan oleh Rasulullah. Ada amalan yang bisa menghapus dosa-dosa, dan yang menghapus dosa itu siapa? Allah langsung. Allah langsung akan menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Nomor kali diangkat derajatmu di sisi Allah. Napa niku? Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu. Ya, dados adik-adik, nek wudu yang sempurna, jangan plek-plek ya. Mukai mek plek-plek ngene tok ya. Sempurnakan wudu. Kalau tangan ya itu dari ujung sampai mirfak, sempurnakan ya. Kalau muka itu harus kena semuanya, sempurnakan. Ojo mek kadang-kadang lari alit ngoten nggih. Adem-adem apa di pipine tok. Kalau sikile bareng kadang mek pocuke tok ngoten. Nah, adik-adik, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan wudu. Orang yang menyempurnakan wudu ya, dan tidak meninggalkan hal-hal yang di situ membuat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk yang bisa menghapus dosa-dosa, meninggikan derajat. Apalagi di riwayat yang lain, kalau kita semua kok kepingin nanti di akhirat ditakdirkan Allah menjadi hamba-hamba yang glowing, gak usah nduk donya aneh-aneh nggih. Wis gak glowing nduk donya, tapi meneh glowing nduk akhirat niku wonten carane. Ibu-ibu kan biasa tuku apa ya, bedak apa ya cek glowing. Lah agar menjadi bercahaya di akhirat nanti, maka sempurnakan wudu ya. Ketika kita mencempurnakan wudu kita ya, maka nanti di akhirat itu orang-orang yang wudunya sempurna dan sering berwudu itu akan bercahaya. Bagian-bagian badan kita, tubuh kita yang kena wudu itu, di riwayat itu disebutkan akan mengeluarkan cahaya ya. Ya, yang pertama jadi isbaghul wudu. Yang kedua kathratul khuta ilal masajid, banyak berjalan ke masjid, ke rumah Allah. Nggih. Dados kalimatnya menika
banyak berjalan-jalan kita, kaki kita ini banyak kita langkahkan ke rumah Allah. Itulah yang bisa menghapus, menggugurkan dosa-dosa dan juga meninggikan seorang derajatnya di sisi Allah. Terus nggak rugi Pak, nek jenengan omahe kok tambah wado, terus nang masjid menika iku semakin jauh, semakin banyak langkah, maka semakin derajat jenengan diangkat oleh Allah, dosa-dosanya banyak digugurkan. Makanya enak di pilih putih parek omai parek be masjid ta atau masjid. Ya, Masya Allah. Makanya yang rumahnya jauh dari masjid, berbesar hatilah ketika kita ini melangkahkan kaki kita, ya, semakin jauh maka derajat semakin ditinggikan oleh Allah, dosa-dosa semakin dihapus. Ya, semakin sering kita ke masjid, ya, minimal taruhlah 1 hari 1 malam 5 kali gitu, ya, 5 waktu kita kok jamaah terus dan masjid, berarti berapa gugurnya dosa-dosa kita itu dengan langkah kita ke masjid. Ya, ke masjid Pak Bu nggih, mboten ke pasar. Jadi langkah kita ke pasar tidak, ya. Langkah kita ke tempat-tempat hiburan tidak bisa menghapus dosa, tidak bisa meninggikan derajat. Tapi kalau langkah kita untuk menuju masjid Allah, rumah Allah, itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Yeah. Saking pondok Muhammadiyah menika sampai mriki berapa langkah Ustaz? Berapa langkah itu? 1 kilo ya. Masya Allah, pulang pergi 5 kali, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ya, alangkah tinggi derajatnya. Ya. Dari kecil sampai tua, sampai meninggal, langkahnya ke masjid kalau dihitung berapa itu? Masya Allah. Ya, maka tidak ada rugi Bapak Ibu rahimakumullah manakala aktivitas kita banyak, langkah kita itu menuju rumah Allah ke masjid. Ya, kasratul khuta ilal masajid. Yang ketiga napa? Wa intidarus salat ba'da salat, menunggu salat, ya, setelah salat untuk menunggu waktu salat berikutnya. Maka Rasulullah nyatakan dalam hadis ini, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah berjaga-jaga, itulah berjaga-jaga, itulah berjaga-jaga di sisi Allah. Terus para jamaah, makna ribat yang pertama itu adalah waktu kita yang kita habiskan di masjid untuk menunggu sholat berikutnya. Seperti sekarang kita habis sholat maghrib, kita tunggu sampai datangnya sholat isya. Biasanya habis subuh diam dulu di masjid sambil baca Quran, sambil zikir, sambil doa, menunggu waktu sholat suruh, menunggu waktu sholat duha. Ya, maka semakin banyak ini kita lakukan, ya, semakin sering kita lakukan, itulah ribat dalam arti kondisi ketika kita tidak dalam peperangan, ya. Karena Rasulullah menerangkan ini, ya. Ribat, ya, arti yang pertama seperti itu. Yang kedua, artinya apa? Ar-ribat yang kedua, berjaga-jaga yang kedua, ini adalah makna hakikinya yaitu berjaga-jaga dari musuh-musuh Allah, ya, menjaga kaum muslimin, daerah muslim dari gangguan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jamaah rahimakumullah, dan ini makna ribat yang pahalanya luar biasa. Ya mungkin sekarang kita belum bisa mendapatkan kesempatan ini, ya. Belum mendapatkan kesempatan ini. Mungkin ketika dulu zaman kemerdekaan ada kesempatan ribat berjaga betul mendapatkan pahala seperti ini, ya. Nah, nanti kok ditakdirkan Allah kok ada musuh lagi yang menyerang bangsa kita, apalagi berniat untuk merubah agama kita, maka ketika kita berjaga-jaga untuk keselamatan kaum muslimin yang ada di Indonesia, itu termasuk ribat, ya. Pahalanya bagaimana? Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat dari Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaum, berjaga pada satu hari walailatin, satu hari satu malam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malamnya. Terus bandingannya Pak Bu, nek jogo keselamatan kaum muslimin daerah Islam dari gangguan musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum muslimin, itu pahalanya lebih baik daripada puasa terus satu bulan ditambah sholat malam satu bulan. Itu bandingan pahalanya lebih afdol jaga satu hari satu malam. Wa in mata, apabila mati, jara alaihi amalahu, maka akan terus mengalir amalnya, alladzi kana yasilu, yang alladzi kana ya'malu, yang telah diamalkan. Jadi amal perbuatannya, amal solehe niku terus mengalir terus, enggak putus-putus. Sewaktu ketika hidup di dunia dia aktif sholat, maka amal sholat itu, pahala sholat terus mengalir. Ketika hidup dia kok suka infak sodako, maka infak sodako itu terus mengalir terus. Ketika hidup ini suka berpuasa, pahala puasa itu terus mengalir, ya. Wa ajra alaihi rizqahu wa aminal min fitan, dan akan diberikan rizkinya dan dia aman dari fitnah. Di riwayat yang lain, orang yang mati dalam berjaga ribat di jalan Allah itu aman dari fitnah kubur dan aman dari fitnah hari kiamat. Nek fitnah hari kiamat itu kan berarti termasuk fitnah dajjal barang itu, ya. Jadi diberi keamanan oleh Allah, ya. Ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat langkah, tidak sembarang bisa mendapatkan kesempatan ribat yang pahalanya luar biasa ini. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita ini dalam kondisi tenang seperti ini, tidak ada serangan musuh, tidak ada kegentingan-kegentingan, maka ribat berjaga-jaga yang bisa kita amalkan sekarang ini adalah banyak diam di rumah Allah, kemudian nunggu sholat untuk sholat berikutnya. Apalagi dalam menunggu sholat itu kita gunakan untuk taklim, kita gunakan untuk zikrullah, kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itulah, ya, agar menjadi pribadi-pribadi yang tuflihun, beruntung hidupnya dunia akhirat. Ayat ini ditutup dengan perintah selanjutnya adalah wattaqullah, dados bersabar, meningkatkan kesabaran, tetap berjaga-jaga di dalam ketaatan kepada Allah. Yang terakhir adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dimanapun, kapanpun berada.
ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Jadi pejabat bertakwa. Mananya apa? Ketika jadi pejabat bertakwa itu, ya dia kerjakan tupoksinya sebagai pejabat. Dia layani masyarakat. Ya. Kalau jadi pejabat keamanan, ya seharusnya ya menjaga keamanan masyarakat. Ya, menjaga hidupnya masyarakat, tidak malah memutus hidup masyarakat. Kados kala wingi nggo ya ditembak gas air mata. Loh, ternyata di rekonstruksinya tadi saya baca gak ada polisi yang dalam rekonstruksi itu nembakkan gas ke tribun, gak ada. Padahal jelas kan di video-video yang ada itu jelas kan tembakan. Lah, seharusnya masyarakat apa? Menjaga keamanan, menjaga kehidupan masyarakat. Ya, petugas keamanan kan seperti itu kan seharusnya. Dibayar oleh negara, bajunya barang dibelikan oleh masyarakat. Ya, senjatanya, kendaraannya dibelikan masyarakat. Seharusnya apa? Ya mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, bukan malah justru sebalikannya. Nah, maka wattaqullah, siapa saja yang menjadi pejabat, petugas keamanan, bertakwalah kepada Allah. Termasuk kita semua menjadi rakyat, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ketika kita jadi rakyat, ada pejabat yang salah, yang keliru, maka jangan segan-segan kita juga mengingatkan. Ya. Mboten nurut terus, ya. Jadi ketika ada pemimpin yang salah, kok kita sami'na wa ta'na dalam kesalahan, itu sama seperti kita ini diajak masuk ke lubang biawak. Diajak untuk nyebur nang sumur. Jenengan purun. Ya, jangan mau. Ya. Kalau salah, maka ingatkan kesalahan itu. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, pungkiri kesalahan itu. Sebagaimana sekarang yang ada, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pejabat, oleh pemerintah, maka kita tidak boleh diam. Harus melakukan gerakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, ya dengan mulut. Kalau tidak mampu, minimal dengan hati kita memungkiri kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan itu, dan kita barok terhadap apa-apa yang diperbuat oleh mereka yang salah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semua dan kita bisa mencapai kehidupan yang beruntung. Beruntung hidup kita di dunia, beruntung hidup kita nanti di akhirat. Allah memberikan garisan, hiasilah hidup dengan keimanan, landasi dengan kesabaran, tingkatkan kesabaran, berjaga-jaga selalu, dan senantiasa hidup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ij'al awsa'a rizqaka alaina inda kibar sinina wa inqidai amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalawatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.